Gala 2 anti korupsi, anti intoleransi, anti kemiskinan, anti ketimpangan. Hari ini Gala 2 akan berbincang dengan seseorang. Materi perbincangan sangat luar biasa. Mari kita bongkar. Mari. Bagi kita semua yang ada di live YouTube, live Zoom, dan yang tetap setia menonton siaran ulang kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh dikumpulkan bersama. Sehari aktivitas kita sudah jalani bersama Galarua dan Beta Maluku Channel. Kita akan membahas beberapa topik yang menarik untuk kita perbincangkan malam ini. Khususnya bersama dengan perjuangan Galarua, kita akan mencoba apa yang terbaik yang akan kita berikan untuk bangsa dan negara ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai topik atau materi malam kita yang sudah kita siapkan, kita akan coba seperti biasa melakukan segala sesuatu dengan mengutamakannya dengan doa. Baik, kita akan berdoa. Bapak Ibu, minta tolong Pak, silakan Pak Agus Tajudin. Silakan Pak Agus Tajudin, buka dalam doa Pak. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Bukan karena kita kuat, gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu kita dapat berkumpul kembali di Zoom ini Bapak. Biarlah Engkau memberi kami hikmat supaya kami dapat berkata-kata dengan benar dan baik. Bapak, kami serahkan acara Zoom ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ya Bapak Ibu, sekali lagi ya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan kita langsung saja seperti biasa ya. Hari ini kita di hari Sabtu weekend 23 Maret 2024 kita akan coba masuk ke dalam topik pembahasan kita dengan judulnya malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian, judulnya kita akan membahas bagaimana Pak Prabowo, mana beranimu tolak tungil tupot tuprop yang akan masuk ke koalisi. Tungil itu Bapak Ibu tukang ngibul. Ya. Terus tupot itu apa? Tukang juga, sama-sama tukang, ada tukangnya. Artinya yang membuat apa namanya mengerjakan. Ya kan? Tukang pembodohan. Nah, kemudian tuh satu lagi yang terakhir kita ada tuprov. Tuprov itu tukang provokator. Ya, jadi yang akan mengorganisir yang untuk mempersiapkan bagaimana supaya situasi kondusif sekarang ini supaya diprovokasi sedemikian rupa agar tidak kondusif. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini bagaimana kita akan membahas Pak Prabowo supaya sebagai seorang seorang yang sudah dinyatakan sah secara legal ya dari KPU, sudah dinyatakan menang ya, bukan versi quick count lagi, tetapi sudah real count. Nah, yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian, nah kita sudah lihat bagaimana kemarin kita sudah membahas drapol ya Pak Ketua ya. Kita bukan buzzer dari beliau, tetapi bagaimana kita sudah membahas drapol itu 1 bulan sebelum kita masuk di pencoblosan ya. Artinya apa? Artinya kita itu Bapak Ibu sekalian melakukan apa yang jadi keinginan hati kita, niat kita sebagai suatu sebagai suatu organisasi ya di atas nama Galarua, kita mencoba berpikir secara positif. Nah, puji Tuhan ya, kita bersyukur hari ini kemarin persisnya tanggal 20 sudah ditetapkan. Nah, yang jadi persoalan bagaimana mungkin orang-orang yang harusnya bersaing atau berkompetisi dengan seorang Prabowo yang notabene adalah 3 calon dari 3 terbaik anak bangsa yang sudah ditentukan untuk berkontestasi. Bagaimana mungkin kedua yang dinyatakan kalah tidak bisa menerima kemenangan temannya. Kemarin kita sudah mengulas bagaimana mungkin ya mereka juga melakukan trik dan intrik drama politik yang sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian itu ya. Itu yang kita sebut tadi dalam judul malam hari ini, supaya Pak Prabowo berani menolak ya. Untuk yang bertrik dan berintrik supaya nggak usah masuk koalisi deh ya. Jadi harusnya ya kita butuh penyeimbang
Ya, tadi Pak Santi Amir juga sudah katakan, ya, sebelum kita berbicara sekarang, Bapak Ibu, maaf, kita tidak butuh yang menjadi partai yang oposisi, ya. Artinya penyeimbang lah. Kalau oposisi itu tadi Pak Ketua, Pak Santi Amir sudah mengatakan bisa saja oposisi untuk kepentingan kelompok. Bukan. Oposisi itu artinya kita mau oposisi itu benar-benar oposisi, orang yang berdiri dengan independen, tapi tidak sejalan dengan pemerintah, dia memposisikan dirinya sebagai satu partai atau kelompok yang independen untuk bisa menjadi penyeimbang berjalannya pemerintahan ini dengan baik. Demikian juga dengan Bung Beta Maluku dan kita semua sekalian. Oke, malam hari ini kita akan mencoba mendengarkan secara langsung dari Pak Santi Amer ya untuk materi yang akan kita bahas. Biar nanti Bapak Ibu boleh memberikan saran, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan opini. Sekali lagi diharapkan semua teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan saran dan opini supaya raise hand ya seperti biasa. Nanti agar lebih tertib kita bisa dengan waktu yang efisien, seefisien mungkin kita bisa menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan opini kita sambil menunggu Pak Santi Amer kayaknya lagi ke belakang itu ya. Baik, Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Santi Amer. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang ada di live YouTube, boleh gabung ya. Nanti Bung Beta Maluku sudah bikin apa channelnya ya di live chatnya, live chat YouTube. Oke, silakan Pak. Saya berikan waktu dan kesempatan buat Pak Santi Amer. Baik, terima kasih Pak Gindo. Saya mengucapkan menyapa dulu saudara-saudara kita yang ada di Eropa, di Amerika, di diaspora, di New Zealand, di Australia, salam. Yang ada di Timur Tengah, khususnya yang ada di Israel, salam semuanya. Juga yang ada di Timur Jauh, Asia Tengah, ASEAN, salam. Juga saudara-saudara tercinta kita yang ada di Papua, salam. Teman-teman di Papua, di Aceh, dan seluruh provinsi Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini hari Sabtu malam Minggu ya. Ini mungkin suatu waktu yang bersama dengan keluarga, tapi nggak apa-apa. Sembari bersama-sama dengan keluarga kita dengar atau ikut Zoom atau mendengar melalui YouTube mengenai situasi-situasi terkini yang ada di Indonesia. Ya mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya lah ya dari berita-berita medsos, media online dan lain sebagainya. Tetapi yang kita lakukan ini adalah suatu pendalaman yang objektif yang kita lihat dari sisi kepentingan nasional, yang kita lihat daripada tujuan daripada apa namanya ini pemilu itu sendiri, dipilihnya presiden ya dalam kontestasi pada 14 Februari 2024 dan kita sudah mendengar bersama hasilnya pada 20 Maret kemarin dan oleh KPU diputuskan pemenang pemilu adalah presiden adalah paslon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran Raka Buming Kakak ya. Dengan perolehan suara dan totalnya itu persentasenya kurang lebih 58%, mendekati 59, mengalahkan paslon 01 yang mendapat suara kurang lebih 4%, paslon 03 kurang lebih 16%, 17%. Jadi satu putaran ini. Ini adalah mengingatkan kita teman-teman, ketika Bapak SBY tahun 2009 sampai 2014 kalau tidak salah itu memenangkan 60% dia itu. Artinya apa? Di sini sebagian besar rakyat Indonesia memberi kepercayaan dan mandat kepada paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran untuk ya menakodai pemerintahan loh ya, menakodai negara ini karena beliau adalah sebagai presiden dan kepala pemerintahan itu di Indonesia. Jadi kalau dia sebagai presiden sebenarnya adalah mengelola seluruh negara ini, sebagai kepala pemerintahan adalah eksekutif. Hanya sebagai dia presiden yang seharusnya mengelola negara ini mencakup seluruh lembaga tinggi negara, nah itu belum kelihatan dengan jelas. Nah, apa yang kita soroti di sini teman-teman adalah suatu apa namanya itu mungkin didorong oleh suatu rasa kekeluargaan ya, motivasi daripada Pak Prabowo ini. Dia ingin merangkul semua masuk di dalam pemerintahannya. Tanda tanya atau masuk atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi kita rakyat biasa ini melihat merangkul semuanya. Semuanya itu siapa? Termasuk para pendukung partai paslon 01 dan 03 juga orang-orangnya mau dirangkul semuanya katanya. Nah, ini yang namanya koalisi. Jadi teman-teman kita, kenapa kita katakan di sini ya, kita mengatakan ke Pak Prabowo,
Ya, kalau kita sih Galaru objektif aja lah. Pak Prabowo, mana beranimu? Tolak tungil, tukang ngibul. Topat, tupot, tukang pembodoh. Dan Tuprop ini tukang provokator. Jadi kerjanya provokator aja. Refli Harun provokator. Legend Sunarko provokator. Masinton Pasaribu provokator. Banyak provokator itu. Juga Ganjar Pranowo provokator itu juga Anies. Ini teman-teman, ya Anies ini, kita bicara secara khusus dulu. Ini ada gambar ini. Ketika Pilgub DKI 2017, quick account mengatakan dia itu menang, apa langsung dia bilang? Oh, langsung dia berpidato menang begini-begini dan dia terima itu. Tetapi ketika Pilpres 2024, quick account bahkan sampai pemilihan pengumuman KPU sudah menyatakan paslon nomor 2 menang, dia tidak mengucapkan selamat itu kepada Pak Prabowo dan tidak mengakui. Nah, di sini kelihatan karakter daripada si Sontoloyo ini adalah karakter apa? Tidak bisa ini dipercaya ini orang. Apakah ini orang nanti akan direkrut oleh Pak Prabowo supaya masuk dalam koalisi, masuk dalam pemerintahan? Ini yang kita tidak keberatan. Keberatan, 92 juta orang percaya kepada Pak Prabowo untuk mengelola negara ini, dan itu mayoritas. Nah, sama dengan si Sontoloyo Ganjar ini. Ini adalah provokator dalam angket, demo, MK. Masuk akal nggak? Itu kan adalah mantan DPR RI. Jadi yang menonjol di kawan ini apa adalah kepentingan pribadi, dan terserah siapapun yang mendorong dia itu adalah suatu kelakuan yang tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Ini adalah pendidikan politik yang paling jelek di Indonesia ini. Termasuk itu si Mahfud MD. Dia setuju dengan omongannya Yusuf Kalla yang mengatakan pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk sejak adanya sepanjang sejarah. Omongan apa itu? Bisa nggak dibuktikan bahwa pemilu sekarang ini adalah pemilu paling buruk? Apakah layak omongan seorang profesor begitu? Itu kan tuduhan-tuduhan yang kita tidak bisa terima. Jadi teman-teman, saya ingin membawa kita kepada suatu pemahaman, kalau kita misalnya rakyat Indonesia ini pemegang kedaulatan tertinggi, dan kita mayoritas dari rakyat, termasuk saya pribadi, memilih paslon nomor 2, ya, paslon nomor 2, memberikan amanat, mandat. Mayoritas rakyat Indonesia memberikan mandat dan mempercayakan mandat kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah masih Pak Prabowo itu meragukan dukungan rakyat kepada Bapak kalau Bapak bekerja dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, berlandaskan Pancasila? Bapak tidak butuh lagi koalisi-koalisi di luar dari koalisi yang sudah Bapak bentuk sebelum dilakukan pemilihan pencoblosan pada tanggal 14 Februari kemarin. Kalau sesudah pasca pengumuman atau quick count atau pengumuman keputusan KPU dan Bapak dinyatakan menang, terus Bapak misalnya ini bukan ngajari Pak Prabowo, terus Bapak ke sana kemari untuk menggalang menggalang apa namanya ini koalisi untuk merangkul. Terus terang ini kami menilai Bapak ini tidak pede. Tidak pede. Bapak ini kan jenderal, ya. Oke. Siapa ya ini yang kita yang tungil tuprop ini, ya. Ini coba apa dia ngomongin koar-koar. Orang Papua seperti kopi susu bersama orang di luar sukunya. Beginikah seorang negarawati menghargai, ya, martabat dan harga diri suku bangsa yang ada di Indonesia ini? Dia juga mengatakan pemuda minim inovasi. Begitukah cara dia menghargai generasi milenial di zaman bonus demografi ini yang terdiri dari 62% lebih dari total populasi Indonesia adalah generasi produktif. Tetapi dia bilang pemuda minim inovasi. Anda ini kan sudah menurunkan semangat kepercayaan diri daripada pemuda. Mestinya Anda mendorong semangat dari pemuda itu. Kenapa dia minim? Mestinya Anda berpikir begitu, bukannya mengolok-olok. Anda adalah orang tua yang tidak baik. Anggap itu anak muda itu adalah anakmu. Masa kepada anak sendiri ngomong begitu? Jadi Anda tidak layak diajak untuk berkoalisi, karena akan merusak dari dalam itu. Tanpa PDIP Jokowi tidak ada apa-apa. Nah, kan tidak bisa menghargai orang. Penguasa sekarang ini seperti Orde Baru, artinya selalu melihat segala sesuatu negatif. Kira-kira ini layak nggak diajak Pak Prabowo untuk berkoalisi? Kalau bagi saya enggak, gitu. Silakan aja Anda di luar pemerintahan aja lah. Ya, silakan. Anda mau sebut oposisi, monggo. Tapi kalau saya sih menyarankan, jangan sebut oposisi. Sebutlah Anda sebagai penyeimbang. Penyeimbang kenapa? Ketika dia melenggang, Anda menyeimbangkan terhadap apa? Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau Anda oposisi melakukan perlawanan-perlawanan atas nama rakyat, atas nama itu sebenarnya kepentingan pribadi yang Anda ketengahkan. Jadi Indonesia nggak cocok kata oposisi. Pakai kata penyeimbang. Itu lebih netral dan rakyat akan mendukung itu. Ini lagi. Ini Bapak itu ya. Ini kan ketika ditanya di Zoom-nya siapa tuh? Deddy Corbuzier.
Ini maaf ini, tapi harus kita sampaikan. Bokep. Penonton bokep ini. Dia ngomong apa? Oh biasa. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, kan kemarin kita mengatakan itu kalau dia berdosa pada dirinya sendiri, ya tubuhnya itu adalah kudus, dikotori, kan dia akan merasa bersalah, merasa minder. Cocok nggak presiden seperti ini? Bahaya negara ini. Ya jadi puji Tuhan lah ini orang ini nggak terpilih. Ya. Kalau ini terpilih celaka kita ini. Ini mungkin lebih-lebih dari Soekarno nanti kelakuannya. Ini lebih-lebih dari Soekarno ini. Puji Tuhan lah ya. Terlibat kasus korupsi EKTP, ya terlibat, diduga terlibat korupsi Bank Jateng ini yang sekarang lagi dilaporkan. Ini yang paling cilaka itu apa ini? Menolak quick count. Tahu nggak ini? Pertama sekali, oh di exit poll luar negeri. Paslon 03 menang katanya. Ngibul lagi, inilah tunggu itu. Tetapi quick count di Indonesia ketika menyatakan paslon 02 menang, dia diam 1000 bahasa, bahkan menolak. Kan? Tapi di luar negeri dikatakan exit poll. Tapi kenyataannya apa? Di luar negeri juga memenangkan paslon 02. Inilah orang inisiator hak angket, teman-teman. Jadi ada balas dendam yang membara di hatinya. Hak angket untuk apa? Yang mana? Ya. Pengejek Prabowo. Nah, dan hak angket ini nanti disetujui oleh siapa? Mahfud MD. Tapi yang diangket adalah bukan hasilnya katanya. Prosesnya Sontoloyo juga Mahfud itu. Apa yang diangket? Kebijakan bansos. Dan dia ngomong apa Mahfud ini? Walaupun nanti Pak Jokowi sudah lengser, angket tetap jalan. Ya masuk akal juga sih. Ya jalan, tetapi subjeknya siapa? Objek angketnya siapa? Sontoloyo juga. Jadi itulah teman-teman yang kita soroti, termasuk ini ya korban-korban daripada yang jadi gara-gara mungkin nggak tahu kita apa motivasinya ya. Guntur Soekarno Putra. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain nanti terserah. Kasihan ini bapak kita ini. Selama 78 tahun beliau menjaga kredibilitas dia tidak terjun di dalam politik praktis. Begitu dia memasuki politik praktis, lidahnya keseleo, slip of the tongue, kasihan beliau. Entah siapa yang menyuruh itu. Akhirnya sekarang rusaklah kredibilitasnya itu gara-gara omongannya itu. Ya. Siapa lagi teman-teman yang kena itu? Ini, ya, si Ahok ini sama saja. Pak Jokowi tidak bisa bekerja katanya, walaupun dia membantah itu. Sontoloyo juga kawan ini, kebablasan. Jadi mulutmu adalah harimau, terlalu banyak ngomong akan melantur dan berkemungkinan melakukan kesalahan. Jadi nggak usah banyak ngomong, sama seperti Jokowi lah. Ngomongnya sedikit, kerjanya banyak. Apalagi siapa ini? Gibran itu anak ingusan ya. Apa kinerja Presiden Jokowi dan Gibran sebagai wali kota? Ini kan meremehkan anak muda ini. Ahok ini. Sombong itu kan. Apa orang gini mau direkrut masuk pemerintahnya Pak Prabowo? Yang enggak lah. Lu di luar aja teruslah keluar-keluar gitu. Karena pemerintah ini juga butuh orang yang keluar-keluar supaya kami bekerja dengan baik. Kan gitu. Nah, ini sama ini Mas Inton ini. Ya, ini si siapa ini? Si apa ini? Pandana Baban ini. Ini Mas Inton. Jaka sembung bawa pacul. Enggak nyambung Samsul katanya. Kan penghina-penghina. Apa ini mau direkrut ini? Nah, ini sama ini, Sontoloyo juga di sini teman. Tadi kita di halaman pertama udah lihat. Quick count, ketika mengenai DKI, quick count menyatakan dia menang. Oh, setuju, hebat, cocok katanya. Langsung dia pengumuman, selebrasi. Tapi pemilu 2024 sampai pengumuman KPU memenangkan paslon 2 dia menolak itu. Manusia apa ini kan? Ya. Jadi apa ini mau direkrut, mau dirangkul koalisi? Yang enggak lah, termasuk partai pengusungnya PKB, apa Nasdem, PKS. Jadi teman-teman, ini tim sukses daripada Capres 1. Tolak pemilu curang. Nah ini model-model begini. Apakah ini suatu pendidikan politik yang baik? Menurut saya sih enggak. Kalau Anda yakin itu curang, laporkan kan gitu aja. Kalau Anda melakukan begini berarti Anda sudah nggak percaya hukum. Nah jadi teman-teman, yang ingin kita soroti adalah apa sih tujuan daripada koalisi itu? Kita akan layak, cocok enggak ini Pak Prabowo koalisi? Koalisi itu penting adalah supaya jalannya pemerintahan itu mendapat dukungan penuh karena dia memperoleh suara yang minimal, katakanlah tidak mayoritas. Sekarang dia 58% mayoritas, saya pikir udah mayoritas. Tinggal 42% lagi. Ya 42%. Jadikanlah yang 42% ini menjadi penyeimbang pemerintahnya Pak Prabowo. Rakyat akan tetap di belakang Pak Prabowo. Memang di parlemen atau di legislatif, kalau ini yang di luar daripada yang sekarang ini bergabung, itu menjadi seperti mereka mayoritas. Ya nggak apa-apa. Kalau Bapak didukung oleh rakyat dan DPR bikin macam-macam kepada Bapak, biar rakyat nanti yang bergerak itu menggeruduk itu DPR. Kalau DPR itu mengerjain Bapak atau menghambat program kerja Bapak. Rakyat yang suruh menggeruduk itu. Kita nggak perlu DPR yang begitu.
Nah, jadi ini mungkin motivasinya memperkuat dukungan dari segi legislatif, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengesahan undang-undang. Ini motifnya Pak Prabowo. Kalau meningkatkan kepopulerannya, enggak lah ya. Terus mencari dukungan dari kelompok pemilih yang lebih luas. Nah, teman-teman, kalau nanti misalnya koalisi ini terjadi, di mana ada lagi kontrol rakyat itu kepada pemerintah? Sudah tidak ada. Mereka sudah bisik-bisik ya dari koalisi. Koalisi kan bersama-sama. Bisa nanti menjadi melakukan kolusi, dari kolusi, dari koalisi, kolusi, kemudian korupsi. Nah, mana, kapan ini penegakan hukum bisa berlangsung di Indonesia? Jadi yang kita harapkan Pak Prabowo percaya diri saja dan berani, jangan seperti zamannya SBY, Pak Prabowo. Pak SBY menang dulu 60% kalau nggak salah. Dia menganut suatu kebijakan zero enemy, zero enemies. Tapi apa yang terjadi dalam 2 periode kepemimpinan daripada Pak SBY? Bermunculannya organisasi-organisasi radikal berdasarkan keagamaan. Mereka merasa mendapat karpet dan situasi yang sangat hebat di Indonesia ini. Mendapat dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah tidak memberikan teguran apa-apa pun. Ingat itu waktu di Senayan itu khilafah memproklamirkan. So di mana-mana. Karena apa? SBY zero enemy, yang penting aman. Nah, akibatnya sekarang ini. Jadi yang kami harapkan dari Pak Prabowo, berhikmat bijaksana. Koalisi itu adalah jalan yang tidak bagus bagi negara ini. Ya, 1-2 partai, tapi saya pikir juga enggak. Pak Prabowo percaya diri saja dengan dukungan 92 juta rakyat Indonesia dan memilih rakyat. Dan rakyat memilih Bapak. Percaya diri, seperti yang saya katakan, yang seperti yang Bapak katakan, tidak ada dinasti-dinasti, karena Bapak adalah merah putih. Rakyat ada di belakang Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, ada di belakang Bapak. Kalau DPR ini macam-macam, menghambat proses pembuatan undang-undang, menghambat proses pencabutan undang-undang, dan lain sebagainya, rakyat nanti yang turun tangan itu atau turun ke DPR sana, rakyat akan turun. Kita tidak butuh DPR yang menghambat pemerintahan yang bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas Pancasila. Ini yang saya sampaikan teman-teman kepada kita Galarua, ya. Kita selalu mengingatkan. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, keluarga saya memilih Pak Prabowo. Saya katakan itu terlepas dari kelemahan dan apa, tapi saya juga berdiam-diam untuk berkampanye untuk dia, walaupun saya tidak masuk dalam tim kampanye resmi. Tetapi kalau begini, sepertinya Pak Prabowo ini gamang gitu. Kenapa Pak Prabowo? Maju aja, maju Pak. Terima kasih Pak Gindo. Lanjut teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Santi Amer. Menarik ya Bapak Ibu sekalian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Santi Amer. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kira-kira setuju nggak kira-kira partai atau yang tadinya para pemain-pemain yang di percaturan politik pemilu apapun trik dan intrik yang mereka sudah lakukan dan kita tahu itu sudah terlewati di 14 Februari 2024, haruskah Pak Prabowo ya berkoalisi dengan mereka, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi apakah harus seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo itu merangkul sepenuhnya ya lawan-lawannya seperti dulu di koalisi gemuk? Plus minusnya apa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Silakan yang mau menyampaikan opini dan pendapatnya, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Nah, terus kira-kira apa plus minusnya? Tadi kita sudah disampaikan oleh Pak Santi Amer bagaimana kita sudah diinformasikan, diberitahukan apa sih tujuan dari koalisi tersebut. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat dan opininya, silakan present. Jika tidak ada, begini, sebelum menunggu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, saya coba mau membacakan satu artikel. Anies Caimin tidak terima Prabowo menang Pilpres. Ini pernyataan lengkapnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dari berita Detik Bali, Anies Caimin, Kamis 21 Maret 2024, 2 hari yang lalu ya Bapak Ibu ya. Pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar tak menerima hasil Pilpres 2024 yang menyatakan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi pemenang. Mereka menolak hasil Pilpres dan akan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Sah-sah aja, yang nggak ada yang melarang. Tetapi seharusnya pernyataan mereka ini yang patut dicontoh atau diacungin jempol sebagai konsentrasi ya yang bertarung di pertarungan politik ya, seharusnya bisa menerima kekalahan. Kalaupun tidak menerima kekalahan, ada paling tidak ya jangan seperti kemarin itu melakukan gerakan-gerakan yang merugikan rakyat Indonesia sendiri. Kita lihat beberapa pergolakan-pergolakan terjadi yang tadinya situasi sudah aman dan kondusif ya, dengan pergerakan yang begitu liar melakukan demonstrasi dan kalau bisa digalang sebanyak mungkin. Nah, ini yang akan
kita lihat Bapak Ibu ya akan menjadi suatu poin yang nggak baik untuk bagaimana para pengusaha atau investor untuk menginvestasikan uh, uangnya di negeri ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak pantas untuk termasuk yang tadi Pak Santi Amer atau dengan judul yang kita tadi, bagaimana sih mungkinkah kira-kira menurut teman-teman atau Bapak Ibu sekalian orang-orang seperti ini, nah tadi sudah dinyatakan tadi nggak, Anies Baswedan itu mengatakan tidak terima ya dengan Muhaimin. Ya, saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan prinsip sekali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar. Ini pernyataannya Caimin. Tetapi di sisi lain kita sudah melihat mereka coba dua dari menteri PKB sudah, kalau nggak salah ya, kita sudah lihat sudah eh, mendatangi presiden terpilih ya. Bahkan kemarin juga saya dengan informasi berita bahwasanya si Surya Paloh juga sudah Pak Prabowo juga sudah datang ke Pak Surya Paloh. Nah, silakan teman-teman yang mau menanggapi, boleh langsung ditanggapi. Silakan yang ada di lab kita bersama-sama sekarang ini. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Atau teman-teman sekalian? Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Siapa yang resen ini? Ya, silakan Pak Supriyadi. Baik, Shalom. Terima kasih Pak Gindo. Oh. Kalau saya jujur ya Pak Gindo ya, Bapak Ibu semua, saya ini masih menunggu ya janji-janjinya Pak Prabowo ya di Pilpres kemarin ya, di debat-debat kemarin beliau sudah sampaikan banyak janji, pembenahan juga di sektor ekonomi dan sebagainya macam, lalu ada juga janji untuk perbaikan gizi dan sebagainya macam. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya setuju ya dengan Pak Santi Amer tadi, kita harus berhati-hati ya. Dalam artian masyarakat juga harus peka, karena nanti takutnya ini begini, janji-janjinya ini nanti terkubur. Ada nyanyian lagi kan, janji tinggallah janji gitu loh. Sudah bye-bye amigos, dalam artian kalau seandainya mungkin koalisi yang dibentuk oleh pemerintah yang ke depan, tentunya pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran ini tidak, mungkin saya nggak tahu lah namanya ada deal politik atau kontrak politik, mungkin janji-janji itu nanti bisa tidak terrealisasi ya karena mungkin ada kepentingan-kepentingan lain di koalisi-koalisi partai itu. Ya ini yang harus kita waspadai gitu loh. Ya kalau memang program-program yang dicetuskan yang dikampanyekan kemarin baik, enggak apa-apa, harus kita dukung, kita kawal gitu, jangan sampai ada penyimpangan. Nah, yang saya juga seringkali amati ketika nanti pemerintahan yang sah sudah terbentuk, eksekutif, terus lalu ada koalisi dan oposisi, banyak dinamika yang terjadi gitu loh, banyak perubahan-perubahan yang kita tidak terduga. Contohnya yang kemarin aja yang kita tahu kan pemerintahannya Pak Jokowi selama 10 tahun, di pemerintahan awal itu Partai Gerindra kan sempat menjadi oposisi, PKS lah terus dan sebagainya macam. Saya lihat juga ada seperti semacam pemerintahan Pak Jokowi juga semacam keteteran juga kan. Jadi ketika meminta seperti pengesahan di DPR terhambat semua. Program-programnya semacam kayak ya katakanlah dikritisi atau dijegal lah di legislatif. Nah ini yang juga jadi ke depan ini saya kira ini juga harus dipikirkan juga sama Pak Prabowo. Ya saya juga nggak ngerti ya hitungan politiknya gimana. Cuman jangan sampai lah nanti program-program yang sudah bagus itu, yang kira-kiranya nanti akan membantu rakyat semua, terhambat semua atau bahkan tidak terrealisasi. Nah terus untuk masalah yang radikalisme di Indonesia, ya ini kita masih tunggu ya, apakah ke depan ini pemimpin siapa yang bisa untuk mengatasi ini semua gitu loh, untuk mengembalikan lagi paham-paham Pancasila di negara kita. Ya memang kita sudah mengakui bahwa negara kita punya ideologi Pancasila kan, itu semua ada hukumnya, negara kita ini juga negara hukum, tapi ya kembali lagi semuanya, apakah ini selama ini masyarakat sudah puas tidak gitu loh dengan penegakan hukum. Ya itu dulu lah Pak Gindo dari saya. Terima kasih Pak Gindo. Terima kasih Pak Supriyadi. Teman-teman yang lain silakan yang mau menanggapi. Boleh? Nggak pakai resen juga nggak apa-apa kayaknya, karena kita nggak terlalu banyak, ada 8 orang ya. Silakan, mungkin Pak Lebah Madu memberikan komentar dan pendapatnya gimana? Pak Wan. Oke, sambil menunggu Pak Wan. Shalom, shalom. Ya, silakan Pak. Ya, saya rasa ya itu yang kemarin saya sempat bicarakan ya juga kemarin ya. Harapan saya sama Pak Prabowo ini pede aja ya. Betul tadi Pak Santiago, pede aja. Wong kita udah dia posisi ada di ini ya, di puncak ya. Udah menang dan segala macam. Cuma ya ketakutannya mungkin ini saya coba analisis ya. Ketakutannya dia itu kalau nanti karena sistem kita udah terlalu ruwet. Nanti setelah dia mengerjakan segala sesuatu itu apa ya? Terhambat. Karena otomatis dia butuh orang-orang yang sudah mengerti cara kerjanya, dan orang-orang yang sudah mengerti cara kerja
itu banyak kan orang-orang partai terutama partai-partai besar ya. Orang-orangnya sudah ditempatkan di berbagai apa namanya? Di berbagai instansi. Nah, ini kan benar-benar dia ada semacam trading ya. Saya nggak tahu tradingnya seperti apa, makanya kenapa dia sampai ada harus datangin Surya Paloh segala macam gitu ya. Setahu saya selama Partai Nasdem dibentuk belum pernah tuh Partai Nasdem ini punya apa ya istilahnya punya power pernah jadi partai yang menang gitu ya. Kenapa harus harus ini gitu kan? Saya masih belum tahu nih di dalamnya ada apa sih? Kenapa harus begini? Atau mungkin mungkin gini, Bang Indo, mungkin Prabowo juga mengamankan posisi dia untuk 5 tahun ke depan lagi. Next election, pemilu selanjutnya dia masih butuh koalisi untuk mempertahankan posisi. Ada mungkin begitu. Jadi kan kalau kita lihat politik Indonesia kan dinamis ya. Kadang-kadang hari ini teman, besok bisa jadi musuh, betul kan? Saya juga pengen ketawa. 5-10 tahun yang lalu, saya nggak mau sama sekali milih Prabowo. Tapi tahun ini saya bisa milih Prabowo loh. Lucu kan? Sama sekali saya nggak ada harapan untuk nggak ada, saya nggak minat orang dari militer karena kan saya pernah ngalamin masa orde baru, orde baru. Zaman orde baru kan Soeharto berkuasa begitu luar biasa sampai wah, saya nggak mau kondisi yang seperti itu, terlalu otoriter dan segala macam. Akhirnya kan saya kan waktu itu milih Jokowi kan, merakyat gitu kan, presidennya dari rakyat gitu kan, terkesan wah oke nih. Tapi ternyata setelah ngalamin nggak cocok juga ya, yang terlalu merakyat, kurang tegas. Nah ini memang pilihan ini memang bukan pilihan yang terbaik. Ya sorry, pilihan terbaik dari yang terburuk gitu. Nggak ada nggak ada yang nggak ada yang benar-benar saya harapkan dari antara tiga-tiganya ini. Cuma ya harapan ini Prabowo, aduh, saya harapan dia bisa nothing tulus ya, nggak usah takut gitu loh, nothing tulus, hadapin aja, berjuang saja gitu. Nah itu dia, ya kita lihat aja lah ke depannya ya, jangan jangan bikin kita jadi pesimis lagi nih, udah ada begini, kok kayak yang lesu gitu ya hadapinnya ya. Kalau berani mungkin seperti zaman dulu, ingat gak Soekarno itu kan bikin kabinetnya itu kabinet gotong royong, kalau nggak salah itu kabinetnya itu dari orang-orang ahli-ahli di bidangnya. Jadi bukan orang-orang yang punya apa sih transaksi Namanya, politik. namanya Jaken Kabinet. Nah, ya itu Pak, Jakin kabinet ya. Jaken. Mungkin kalau Raja Uti bisa masuk, mungkin dia bisa lebih menjelaskan lebih detail tuh. Jadi isinya tuh orang-orang yang pinter gitu, orang-orang ahli di bidangnya. Nah, harapan saya gitu loh. Itu pemerintahan tuh dari atas mulai membersihkan ke bawah karena banyak orang-orang yang tidak terpakai sebenarnya. Saya yakin banget ya. Ada orang-orang yang tidak terpakai tapi orang-orang ini seperti memegang kunci peranan penting di dalam partai atau di dalam apa ya instansinya itu sehingga orang ini tidak bisa disingkirkan. Dan orang-orang ini pegang kunci yang sangat penting sekali dan masalahnya dia orang ini jadi benalu, punya 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 kunci, punya pegang kunci penting tapi tidak berperan gitu loh. Malah jadi ancaman. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang bukan the right man and the right place gitu. Cuma jadi benalu dan ini menghambat. Ya, makanya saya masih menerka-nerka gitu. Ini Prabowo kenapa ya? Kenapa harus ragu-ragu begitu? Kenapa harus koalisi? Butuh uang, butuh menyelamatkan ekonomi dirinya atau menyelamatkan ekonomi keluarganya, koleganya atau gimana? Soalnya memang Pak dari awal tuh kalau misalkan pemilihan presiden itu dari partai ya begitu Pak. Selalu eh, apa ya transaksional, ending-endingnya harus ada apa namanya timbal balik ya Pak ya. Kalau kita perhatikan kan mereka udah maju, kamu kan sudah didukung sama saya. Ada aktor di belakang kan ya, non state actor itu kan. Ada aktor di belakang dan sepertinya mengendalikan. Ada mungkin ada apalah, ada budi yang harus dibalas dan segala macam. Nah, itu yang sulit. Lihat-lihat politik Indonesia itu sulit banget. Kalau mau coba berpikir optimis, ada sih secerca harapan untuk optimis, tapi ya saya harus tetap realistis juga menghadapi ini semua. Terima kasih. Itu opini saya, makasih.
Iya, terima kasih. Halo Pak Badu, Mawan. Jangan-jangan sampai sekarang pun Drapol itu masih terus berlanjut. Kenapa nggak kita terusin aja kemarin edisi Drapol ya sampai eh, apa nanti penentuan kabinet baru kita stop karena memang ya faktanya itu yang terjadi ya. Bisa jadi itu Pak Wan ya semuanya masih drama gitu loh. Drama politik. Dari kemarin kan kita sudah menyoroti ya apakah seperti pengusung hak angket itu kan jelas-jelas di situ ada PDI, ada P3, terus ada PKB, ada Nasdem, ya, ada juga di situ PKS ya kan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi partai ini ya sampai sekarang kita belum memahami sepenuhnya apa targetnya Pak Prabowo. Seperti yang dikatakan Pak Sandiaga tadi, ngapain harus takut? Ya, toh rakyat sudah menentukan pilihannya kepada Pak Prabowo. Oke, mungkin menurut teman-teman yang lain silakan Pak Franslisi memberikan komentar dan pendapatnya Pak. Silakan. Baik, sesuai dengan pertanyaannya Pak Gindo, apakah perlu koalisi partai? Kalau menurut saya sangat perlu. Kenapa sangat perlu? Karena begini, coba kita hitung-hitungan secara hasil perolehan partai ya. Ya. Yang koalisi paslon nomor 1 itu kan ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Itu sudah berapa persen itu? 3 itu. Ditambah dengan paslon nomor 03 ya, 03 ada PDI, P3. ada PDI. Jadi kalau itu bergabung maka eh, partai yang pengusung 02 itu malah lebih rendah. Bukan masalah pemilu orang-orangnya, enggak. Kenapa saya ke partai? Karena partai itu yang akan menentukan Betul. bagaimana nanti undang-undang atau Perpres atau APBN ya yang sesuai dengan konstitusi kita. Bukan rakyat. Kalau rakyat, ya betul, rakyat memilih 94 juta. Apakah rakyat akan turun kalau seandainya turun ke jalanan? Kalau seandainya Prabowo tidak didukung oleh para legislatif ini? Kan tidak mungkin. Maka Prabowo dalam hal ini paslon 002 ini dia mau tidak mau harus mencari dukungan dari partai-partai yang lainnya sehingga apapun yang dia programkan, dia rencanakan itu bisa terlaksana. Karena kalau tidak, itu tidak akan terlaksana. Pasti akan kalau akan apalah begitu voting misalnya kalah ya, kalah voting. Karena coba lihat hasil itu legislatif, ya. Itu satu. Kedua, di Indonesia itu tidak mengenal oposisi, Pak. Demokrasi Pancasila itu tidak mengenal oposisi. Yang ada oposisi itu adalah demokrasi liberal, itu Amerika. Di Indonesia itu demokrasi Pancasila, beda. Yang ada itu di Indonesia itu kita bermusyawarah untuk mufakat. Jadi harusnya karena kita di Indonesia, kita jangan ikutan dengan demokrasi liberal. Kalau liberal, ya seperti lihatlah yang di Amerika sana, kan? Meskipun dia hanya 2 partai, tetapi ya itu sangat bertolak belakang. Satu yang jadi oposisi, satu balancing atau apa istilahnya balancer, istilahnya Pak Santi Amir. Satu di luar pemerintahan, satu di dalam pemerintahan. Tapi kalau Indonesia tidak, Indonesia itu perlu persatuan, Pak. Persatuan Indonesia itu sangat perlu. Kalau tidak, hancur negara kita. Ibarat sapu lidi itu, kalau cuman satu lidi atau 2 lidi itu gampang dipatahkan. Tetapi kalau kita banyak bergabung jadi satu, susah dipatahkan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frans. Spesifiknya begini Pak Frans. Pertanyaan saya kembali, oke lah, pasti memang untuk di parlemen untuk melakukan apa yang menjadi program-program harus ada di parlemen ya untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah ke depannya. Nah, itulah makanya kenapa tadi koalisi itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Ya, tetapi menurut Pak Franslisi langsung ya, kira-kira nih ya, tapi kalau maaf sebentar, kalaupun koalisi itu dibutuhkan, kira-kira bisa nggak satu 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 apa namanya satu pemahaman sama-sama satu ideologi politik partainya tersebut kira-kira harus sejalan atau bisa nggak berseberangan gitu loh Pak? Kan akan sulit juga pada akhirnya. Tidak, Pak. Yang Begini, Pak. hmm, Begini.
begitu masing-masing sudah di dalam tugasnya masing-masing, misalnya eksekutif sudah jadi eksekutif, legislatif legislatif, itu kan mereka akan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam konstitusi, ya kan? Ya, Pak. Nah, dengan demikian eh, supaya tidak terulang di zamannya misalnya SBY, ya kan? Di zaman SBY itu dia pemenang pemilu 60%, tetapi Ya, tidak jalan programnya karena ditentang oleh PDI, ditentang oleh beberapa lagi yang lain. Meskipun bilangnya bukan oposisi, ya, tetapi karena ditentang, ya jadinya seperti kelihatan oposisi. Dan di kita itu di Indonesia semenjak reformasi udah nggak ada lagi MPR kan. Nah, tidak ada permusyawaratan perwakilannya, tidak ada permusyawaratannya di situ, sehingga sulit ketemu permusyawaratannya. Kita itu sesuai dengan Pancasilanya, kita itu permusyawaratan perwakilan atau eh, kita bermusyawarah untuk mufakat. Susah, susah, udah nggak ada lagi. Kalau ada MPR bisa, tapi kalau sekarang nggak susah, harus tetap didukung oleh partai-partai yang lain. Bukan rakyat ya, tapi partai. Karena ini sudah ceritanya sudah antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oke, itu Pak Gindo. ya. Baik, terima kasih Pak Pran untuk keterangannya, informasinya. Ya betul, memang itu seperti yang dikatakan oleh Pak Frans, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin coba selain Pak Frans, mungkin teman-teman yang lain tadi, kalaupun dikatakan setuju, komposisinya bagaimana Pak Frans? Sebelum teman-teman yang lain, Pak Frans boleh nggak kira-kira eh, pandangannya Pak Frans, komposisinya gimana Pak? Nah, kalau menurut saya, ini udah benar ya, modelnya itu model kayak second cabinet. Second cabinet itu yaitu yang orang-orang yang merit order lah, yang sesuai dengan keahliannya, yang masuk di dalam kabinet. Bukan Betul, ya. bukan orang-orang partai. Orang-orang partai masuk biarpun dia goblok, tapi karena ada di situ ada politik balas budi atau apa istilahnya, ya direkrut juga. Enggak begitu. Dia tetap meskipun dia berkoalisi, tapi di dalam koalisi itu perjanjiannya itu tidak ada atur mengatur Betul. harus duduk di posisi mana, harus jadi komisaris lah, harus jadi apa, enggak ada kayak begitu. Nah, itu baru 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 idealnya. Nah, Ya, tapi tidak ada faktanya anu masih, namanya faktanya masih transaksional Pak. Karena enggak eh, maksud saya enggak begini nih begitu Pak. Pak Oke, Gindo. memang Begini Pak betul. Gindo, Ya, ya. begini, Artinya yang begini Pak Bapak Gindo. bilang kan itu prerogatif presiden, Pak. Benar ya? Iya, hak prerogatif presiden. Pertama, yang itu prerogatif. Yang kedua, di saat dia akan deal, misalnya berkoalisi atau bergabung, tidak ada tuntutan untuk harus duduk di posisi ini si A, si B, si C dan seterusnya, tidak ada. Itu hak 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 mutlak dari presiden dan wakil presiden. Itu aja gitu. Eh, Jadi modelnya second kabinet. Ya, gimana Pak Sandamer? Silakan, Pak. Oke, oke, ya. Itulah masalahnya Pak Franskisi. Ya, tadi tujuan koalisi itu apa? Ya kan? Pemerintah yang terpilih ini, walaupun dia di segi eksekutif dominan 58%, ya, tetapi di legislatif mungkin dia kurang. Jadi kurang pede kan? Oke, sekarang kita hitung dulu secara kasar. Yang mendukung atau koalisi Prabowo sebelum diadakan pemilihan, ya persiapan mereka udah berkoalisi itu bagus itu sebelum pencoblosan, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan ada beberapa partai ya yang tidak masuk parlemen. Ya, nah kalau itu bagus. Nah sesudah pemilu, ya sesudah pemilu ternyata dia menang, yaitu presiden 58%. Tetapi kursi ataupun persentase legislatif yang 4 partai ini yang lolos threshold, pendukungnya Gerindra, Golkar, sama Demokrat, kalau di total itu 43,1%. Kalau misalnya pendukung paslon 1, partai-partai pendukung paslon 1, paslon 02, di mana total persentase perolehan suara, ya persentase mereka di DPR itu adalah 51,3%. Berarti ada selisih 8% kurang lebih ya. Nah, jadi siapa partai yang memilih, ya, yang mempunyai angka 8% itu supaya balance dia? PKS nggak mau 8,4, Nasdem 14,6. Jadi kalau Nasdem masuk 14,6, ya, jadi dia sudah menjadi dominan menjadi 57,7%, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa fungsi DPR? Bapak tadi mengatakan tidak ada persetujuan ini itu, oke.
Tapi Bapak jangan lupa, segala sesuatu yang dilakukan oleh Presiden itu berdasarkan RPJM, berdasarkan RPJPN ya 20 tahun dan RPJM yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Segala yang dilakukan itu, program kerja RJP-nya tahunan itu dijabarkan dari RJPM 5 tahun. Di mana penyimpangannya? Di mana alasan DPR menolak program kerja daripada pemerintah itu? Di RPJM dia sudah setuju, walaupun itu masih bersifat bukan angka-angka. Terus di RJP dia misalnya sudah lebih detail ada angka-angka. Di mana itu alasan DPR itu menolak? Nah, itu yang saya bilang kalau DPR menolak, pendukung-pendukung dari Prabowo ini kerahkan aja ke sana. Kalau tidak begitu, Pak, begini. Kalau nanti demi untuk mengamankan, berarti kan nggak pede itu ya, mengamankan program atau kebijakan dia, maka berkoalisi. Apa yang terjadi nanti, Pak? Tidak seperti yang Bapak bilang. Kalau suatu partai diajak berkoalisi, dia minta jabatan itu. Saya sebagai apa di situ? Menteri apa? Berapa orang menteri di situ? Nah, apakah dia mau berkoalisi tanpa ada apa namanya itu transaksi? Kan mungkin. Koalisi yang dibentuk sebelum pencoblosan itu juga mereka bertransaksi. Nanti kalau Anda terpilih, kami dapat menteri jatah menteri ini, menteri menteri ini, menteri ini. Maka terjadi koalisi. Karena mereka mempunyai kesamaan pemahaman di dalam memperjuangkan Indonesia ini. Teorinya begitu. Nah, tetapi sesudah pencoblosan, dibentuk lagi koalisi demi mengamankan di DPR. Ini yang saya bilang tidak pede. Kenapa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Semua juga sudah RPJPN sudah disetujui DPR, undang-undang. RPJM disetujui DPR, undang-undang. Terus RPJP dijabarkan dari RPJM. Apakah ada alasan DPR menolak? Nah, di sini permainan itu. Tetapi kalau koalisi, ya Pak ya, ini nanti akan cenderung berubah menjadi kolusi yang secara diam-diam. Begini, ini yang kita takutkan. Seperti yang terjadi di zamannya SBY. Dia 60% kan? Dia menganut prinsip zero enemy. Semua PKS masuk, ini masuk, semua masuk. Apa yang terjadi dengan Indonesia selama 10 tahun di bawah pemerintahan dari SBY? Satu pun. Atau mungkin program-program nasional yang dia jabarkan tahun 2004 itu, RPJPN itu di zaman dia, dan RPJP, mana yang ada? Yang dikerjakan Jokowi ini semua adalah yang dituangkannya di RPJPN 2005, 2004, 2004, Undang-Undang nomor 24 tahun 2004. Mana? Jokowi yang merealisasikan itu semua. Juga RPJM. Memang ada penyesuaian-penyesuaian karena geopolitik, geoekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kalau DPR menggunakan jumlah dia mayoritas di sana untuk mengancam, tidak akan menggolkan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yang terpilih secara mayoritas, suruh rakyat itu menggeruduk dia. Kita nggak butuh DPR yang begitu. DPR itu kan tugasnya mengawasi. Anda sudah setuju, awasi pelaksanaannya. Tetapi kalau dia masuk lagi nanti jadi menteri, coba kira-kira Bapak, itu kan bergening dia. Cobalah misalnya dari PKS Nasdem ini nanti Menteri Kehutanan. Ketika nanti ya, oh di DPR itu ada dari Nasdem. Menterinya dari Nasdem. Kira-kira ini apa yang terjadi, Pak? Gara-gara koalisi, kolusi. Nah, habis kolusi apa? Korupsi. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Tidak ada penegakan hukum di Indonesia sampai kapanpun. Oke, saya sampaikan, Pak. Apa itu kolusi? Apa perbedaan kolusi dengan koalisi? Walaupun di akhir daripada setiap kata ini ada sisi. Kolusi itu, Pak, ya kolusi itu adalah permufakatan secara rahasia, tertutup antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan secara tertutup rahasia. Jadi ini kolusi itu ilegal. Tapi apa itu koalisi? Koalisi itu adalah persekongkolan atau kerjasama yang dilakukan secara terbuka. Dan menurut ilmu politik itu legal. Menurut ilmu politik, apakah ilmu hukum juga legal? Terserahlah. Jadi perbedaannya itu sangat tipis, Pak. Betty, ilegal dan legal, hanya ditambah i. Itulah kolusi. Koalisi nggak adanya, oh legal. Tetapi siapa yang menjamin koalisi ini tidak akan berubah menjadi kolusi nanti secara diam-diam? Pasti kolusi. Pasti. Itulah yang terjadi di Indonesia. Maka saya bilang, kalau misalnya Pak Prabowo khawatir kebijakan-kebijakan dia di DPR dijegal, padahal kebijakan dia ini sudah dijabarkan di dalam RPJM yang disetujui DPR. Bukan dijabarkan, dicantumkan di dalam RPJPN untuk Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Kalau ada yang mengganjal ini, sikat itu orang. Perkarakan. Maka untuk ini bagaimana? Partai politik di Indonesia ini harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan partai politik di Indonesia secara hukum? Menteri Dalam Negeri, Menkumham. Coba kalau Menteri Dalam Negeri ini adalah dari partai politik A, Menkumham dari partai politik A, bagaimana dia bisa mengontrol partai ini, Pak? Simsalabim kau wilayah kau pimpa, kalau ia ambreng, ujung-ujungnya semuanya ambiar gitu. Tidak akan ada penegakan hukum di Indonesia ini kalau ini diterapkan. Sekarang Pak Prabowo harus berani mencoba, tetapi beliau harus bekerja sesuai dengan konstitusi. Dan memang beliau kemenangannya ini bersih, tidak ada dari kecurangan-kecurangan.
Apa yang ditakutkan Pak Prabowo? Kami rakyat ini mendukung Bapak. Ada juga partai-partai yang non parlemen ya tidak masuk threshold, tetapi mendukung beliau. Ini tinggal pidato aja. Ini RAPBN ditolak oleh DPR, maka Indonesia akan begini, bikin referendum, gugat itu DPR, nggak perlu kita DPR yang begitu. Gitu loh kalau saya. Kalau tidak begitu tidak akan ada perubahan negara ini. Sampai kapanpun akan begitu. Jadi yang namanya Indonesia Emas itu menjadi Indonesia Emas, bukan emas lagi. Mas siapa? Mas Parpol. Lanjut Pak Gindo. Pak Santiamir, satu lagi pertanyaannya. RPJM itu kan nanti akan dibentuk lagi kan oleh pemerintahan yang sekarang ini yang baru ini kan. Karena Ya. ya. Nah, itu yang perlu didukung oleh Pak, oleh legislatif. Nah, kalau tidak ada kompromi di situ, ya model RPJM-nya tidak akan menuju Indonesia emas, Saya tapi tanya, jadi apa alasan DPR menolak? Saksikan ya rakyat semua seluruh Indonesia. Apa alasan? banyak Kalau Pak, itu memang banyak RPJM-nya Pak. bagus, RPJPN-nya bagus. Heeh. Hah? Banyak Hadapkan alasan aja, Pak. benturkan aja rakyat dengan mereka. Pemilih dia dengan itu yang milih mereka. Rame-rame sekalian aja, kenapa rupanya? Nah, kalau saya begitu, jadi rame sekali tapi untuk bagus ke depannya. Hantam aja main sekalian. Apa itu yang diinginkan DPR? Main aja bisa-bisa gitu. Banyak kan partai-partai non parlemen itu pendukungnya Prabowo. Kalau itu digabung semua Pak sama yang tidak memilih kemarin karena ada masalah ini itu takut itu DPR itu partai-partai. Makanya saya bilang partai ini pun perlu diatur. Harus ada mahkamah kehormatan parpol gitu. Parpol yang menghambat program pemerintah yang bagus disetujui rakyat, tutup itu parpol, bubarkan itu. Nggak perlu bagi Indonesia begitu. Adakan Nah, setuju referendum, Pak. rakyat setuju, main. Bubarkan itu yang menolak itu. Ya, Selesai. setuju kalau itu. Itu bos. Apa yang takutnya Iya, Pak Prabowo? setuju itu Pak. Ada Baru mahkamah perubahan. parpol. Iya, harus ada Itu itu. bos. Hanya belum ada kan sekarang. Nah, Makanya. makanya kita dorong Pak. Kita dorong Iya. beliau. Kita dorong. Oke, terima kasih Pak Gindo. Ya, konkret ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Santiamer ya. Jadi bisa ya Pak ya, RPJPN itu bisa, yang mencoba partai ini yang di parlemen Iya, mau menjegal ya. mencoba dijegal ya atau Ya. diganjal, itu bisa di apa Pak ya? Bisa diperkarakan, artinya bisa dimainkan gitu ya Ya sama Pak. mainkan lah. Oke, Mainkan. luar biasa. Oke, oke, baik. Jadi Pak Prabowo nih, dengar tuh Pak Santiamer tuh Cuma dijadikan. begini Pak Translisi sama Pak Gindo. Ada kelemahan RPJPN itu. Kelemahannya apa? Dia hanya secara umum lebih berbobot, lebih lebih mendalam dan lebih mendetail, hanya mengurusin masalah eksekutif. Kita mau tanya, ada nggak RPJPN-nya DPR? Tidak ada. Ada nggak RPJPN-nya MPR? Tidak ada. Ada nggak RPJPN-nya Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Suka-suka mereka. Nanti dia bikin roadmap lah, inilah, itulah. Itu yang tidak ada di negara ini, Bapak. Itu harus dikonsensuskan ulang. Entah lembaga apa yang membuat itu nggak tahu. Oleh karena itu, kalau saya usulkan ini, yang membuat atau mengesahkan RPJPN itu bukan undang-undang, tetapi ketetapan MPR. Nah, sekarang MPR ini kan levelnya sama dengan lembaga tinggi di negara lain. Nah, status hukum ketetapan MPR dengan undang-undang mana lebih tinggi? Teorinya, sesudah Undang-Undang Dasar 45 adalah ketetapan MPR. Sesudah ketetapan MPR baru undang-undang. Kalau itu disepakati oleh bangsa ini, maka RPJPN itu berupa ketetapan MPR. Tapi ada juga ganjalannya di situ, Pak. Anggota MPR itu mayoritas adalah anggota DPR, 500 sekian, ditambah DPD. Kan sudah bisa dia mayoritas di situ kan? Di MPR itu. Jadi jangan dibahas RPJM itu RPJPN itu jangan dibahas di DPR, tetapi di tingkat MPR karena di situ sudah ada utusan daerah. Nah, kan persentasenya udah menang mereka kan, Pak Prabowo. Cuma bagaimana mengatur ini kan? Harus ada perubahan. Ah, kalau saya mah udah. Kalau kalian nggak mau saya turun gitu aja Pak Prabowo. Silakan urus negara ini, mundur aja dia. Pusing saya kalian bikin katanya. Wah, rame negara ini. Hanya dengan begitu Pak negara ini bisa bagus, saya beritahu. Fondasi yang kuat yang diletakkan oleh Pak Prabowo untuk Indonesia emas atau Sara Adam apa? Rasa Adam. Indonesia emas itu dirumuskan oleh Galarua Rasa Adam. Apa itu Rasa Adam? Rakyat sejahtera, adil dan makmur. Itulah Indonesia emas. Rasa Adam gitu. Nggak ada panas-panasnya lagi. Adem. Hebat ya. Itu Rasa Adam. Rakyat sejahtera, adil dan makmur. Nah, itulah Indonesia emas. Lanjut Pak Gindo. Ini kalau Pak Prabowo dengar, Bapak sudah bisa dijadikan Watimpres nih, Pak. Kalau saya nggak, bukan. Saya ngomong itu bukan untuk itu, ya, bukan untuk itu. Tapi kalau beliau mau berkenan nggak urus apa ya terima kasih. Tapi saya ngomong itu bukan karena ini Indonesia tidak akan bisa maju kalau caranya begini. Inilah kelemahan daripada Indonesia ya. Budayanya itu nilai-nilai budaya, rangkul, rangkul, rangkul.
yang musyawarah untuk mufakat, tetapi disalahgunakan. Musyawarah untuk merampok, musyawarah untuk mencuri, musyawarah untuk korupsi, bukan musyawarah untuk konstitusi. Itu masalahnya, Pak. Musyawarah untuk mufakat. Itu kata-kata mufakat itu coret. Sekarang musyawarah untuk konstitusi. Coret itu. Musyawarah untuk konstitusi dan Pancasila. Coret itu mufakat itu. Nggak laku itu. Itu yang bikin celaka Indonesia ini. Mufakat untuk berbuat jahat. Itulah kolusi. Bahasanya koalisi. Dari koalisi jadi kolusi. Habis kolusi, korupsi. Habis korupsi nanti apa? Jadi apa? Otoriter. Kembali lagi ke zaman Orde Baru. Matilah kita nih rakyat ini gigit jari. Kalau jari tinggal 5, gigit terus. Tinggal 1 juga kagak ada. Lanjut Pak Gindo. Musyawarah untuk konstitusi dan Iya. Pancasila. Oh, Iya. mantap, Pak. Oke. Baik. Luar biasa. Oke, silakan Pak Beta Maluku. Masuk, Pak. Ya, shalom Pak Gindo, terima kasih. Halo, Pak. Saya mendengarkan dari awal dan agak tergugah dengan pemahaman dari Pak Frans Lisi ya. Saya sangat tidak sepakat dengan yang disampaikan jujur. Terkait kata oposisi tadi pernyataan Pak Frans Lisi menyatakan bahwa Indonesia dengan politik demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi. Itu saya bantah sama sekali. Artinya ada salah pengertian dari Pak Frans Lisi mendefinisikan arti dari oposisi itu sendiri. Memang kalau kita melihat KBBI, ini langsung saya lihat artinya ya, definisinya ini kurang tepat, ya, karena ada kata pemberontakan di situ. Nah, ya, saya bacakan secara lengkap ya. Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang, itu betul. Nah, yang kurang tepatnya di sini penggunaan pemberontakan. Pemberontakan di Dewan Perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan eksekutif yang berkuasa dalam kebijakan. Konotasi pemberontakan ini seperti seakan-akan rusuh, makar. Ya, jadi ada penggunaan kata definisi pemberontakan yang disisipkan dalam kalimat ini yang kurang tepat. Nah, saya menggunakan dalam bahasa Inggris ya, opposition ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih simpel dia. Resistance or dissent expressed in action or argument. Yang kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah perlawanan atau perbedaan pendapat dinyatakan dalam tindakan atau argumen. Ini tidak bisa dihilangkan dalam politik itu. Politik itu memang perlu oposisi, itu mutlak. Kalau tidak, bagaimana kita ingin mencapai satu kebijakan, membentuk satu kebijakan yang benar, yang tepat kalau tanpa perdebatan, tanpa perlawanan, tanpa kritik. Nah, kalimat-kalimat perlawanan, kritik, pertentangan, itulah oposisi. Nah, sementara kalau kita artikan secara luas dalam politik, oposisi adalah terdiri dari satu atau lebih partai politik atau kelompok terorganisir lainnya yang menentang, terutama secara ideologis, terhadap pemerintah, partai, atau kelompok yang memiliki kendali politik. Artinya perlu oposisi, suka tidak suka memang oposisi perbedaan partai-partai politik antara PKS, PDIP, Nasdem, Golkar, itu mereka semua adalah oposisi. Contoh, ada yang nasionalis agamis, ada yang agamis seperti PKS, ideologinya bukan Pancasila. Artinya kita sudah beroposisi. Lalu kenapa dibilang kalau dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi? Ini penggiringan opini yang salah. Oposisi jangan dilihat seperti pemberontakan makar, tapi oposisi harus dilihat sebagai pertentangan untuk memperjuangkan kebijakan yang sesuai atau yang tidak sesuai, untuk mencapai kebijakan yang benar, yang mensejahterakan. Jadi pernyataan Pak Frans Lisi ini saya harus bantah dan saya harus luruskan bahwa pemahaman oposisi di dalam negara Indonesia tidak dikenal, itu salah. Dengan alasan demokrasi Pancasila, hanya oposisi di demokrasi liberal, itu salah, itu penggiringan opini yang salah. Oposisi sendiri itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kita berbeda ini aja sudah oposisi saya dengan Pak Frans Lisi. Artinya bukan hal personal, tapi untuk mencapai pengertian yang benar. Ini kita udah beroposisi nih Pak. Dari kata definisi oposisi yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Artinya jangan kita digiring, memberi ketakutan kepada masyarakat pendengar, bahwa Indonesia jangan ada oposisi, kita harus bergandeng tangan. Lalu bagaimana untuk kebijakan yang mencapai kebijakan yang betul kalau kita tidak bertentangan? Akhirnya seperti yang dikatakan Pak Santi Amer, musyawarah untuk korupsi, musyawarah untuk kepentingan sempit. Rakyat dapat apa? Sementara fungsi politikus di DPR adalah beroposisi. Nah, ini yang diperlukan oleh Pragit nanti. Jangan dagang babi. Udah bukan dagang sapi, Pak. Udah dagang babi ini. Ini yang kita tentang. Tujuannya tentu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang nanti di dalam rejim nanti diperjuangkan yang terbaik di dalam legislatif, maupun eksekutif sebagai pelaksana dan kontrol hukum oleh yudikatif. Oposisi itu penting, Pak. Terima kasih. Ya,
Untuk pendapat dan opini yang disampaikan oleh Pak Franslisi ya cukup bisa kita pahami. Mau ditanggapi Pak Franslisi? Baik, Ya, Pak Frans. ya, Mau oke. ditanggapin? Ya, itu pendapatnya Pak Bita Maluku. Tetapi kalau Ya, karena saya orang Indonesia yang Pak Bita mengenal Maluku ya. bahwa, ya, yang mengenal bahwa demokrasi kita itu demokrasi Pancasila, maka saya sampai saat ini masih tetap bahwa kita itu demokrasinya gotong royong. Oke, terima kasih. Pendapat dari Pak Beta Maluku saya hargai. Terima kasih. Sama Begitu Pak, saya ya. pakai pandangan Pak Franslisi juga, tapi kalau kita terjebak lagi dengan kata demokrasi Pancasila, saya malah ingin mengetahui apa sih demokrasi Pancasila, Pak? Sehingga anti oposisi yang arti sebenarnya ya, kalau pengertian dengan kata pemberontakan yang bisa dikembangkan dengan narasi-narasi makar atau pengacau, pemecah belah, ya bukan ke situ arti oposisinya. Sehingga kalau dihubungkan dengan kata demokrasi Pancasila, malah saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila itu, Pak? Demokrasi Pancasila itu di sila keempat, Pak. Ya, lanjutkan, Pak. Maksudnya pemahamannya seperti apa? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. Iya, itu demokrasi Pancasila. Iya, iya betul. Itu apa sila keempatnya betul, Pak. Tapi maksudnya pemahaman dan pelaksanaannya seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi begini, di dalam kebudayaannya kita semua, termasuk Pila Gandong, termasuk yang lain-lain itu kan semuanya melalui pengusaha atau Daliano Tolu atau apalah. Itu dari kebudayaan kita itu kan ada intisarinya bahwa setiap apapun yang diputuskan oleh raja waktu itu atau pemerintah di waktu itu, apapun yang diputuskan itu semua melalui musyawarah dan dilaksanakan secara gotong royong. Intinya di situ, Pak. Baik, saya udah mulai paham yang dimaksud oleh Pak Franslisi. Sekarang di dalam mencapai kesepakatan lewat permusyawaratan atau perwakilan itu, apa dijamin, Pak, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan, Pak? Oh, pasti ada, Pak. Pasti Nah, ada karena pertentangan. Nah, pasti ada, artinya ada tetapi oposisi dilakukan untuk mencapai itu, Pak. Ada iya, pertentangan untuk mencapai itu. ada Itulah yang ada dimaksud pertentangan. oposisi, Pak. Memang pasti ada Hasilnya, pertentangan. betul. Ada pertentangan, Pak. Nah, tetapi Betul, semuanya itu kita duduk bersama, betul, kita putuskan bersama-sama, kita sepakati bersama-sama. betul. Sehingga ada di situ ada semacam sintesa, hipotesa, dan nanti ada hasil kesimpulan akhir yang kita akan lakukan bersama-sama melalui gotong royong. Setuju. Jadi begini Pak Franslisi, saya masih melihat pengertian oposisi yang berbeda dari pandangan Pak Frans dan saya. Artinya untuk mencari sepakat itu pun ada oposan, ada oposisi, ada pertentangan. Dan dimusyawarahkan itu caranya, Pak. Dimufakatkan itu caranya untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Itu betul. Tapi di dalam pertentangan itu, dalam pengertian yang benar, itulah oposan, oposisi. Sehingga tidak perlu anti atau menyatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi. Di situ kesalahan pengertiannya, Pak. Oposisi itu diperlukan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu tujuan akhirnya, Pak. Tapi oposisi itu perlu dan mutlak. Itu Oh iya, niscaya nggak mungkin tidak ada. Saya dengan Pak iya. Pak saja saat ini kita berdiskusi, ini kita posisinya udah oposisi, Pak. Pemahaman yang berbeda, tapi kita bisa musyawarah mufakat dengan pengertian yang benar sehingga sepakat. Nah, Ya, ya. mudah-mudahan dari perbincangan ini, kesepakatan kita dengan pengertian oposisi yang benar, kita jadi paham, oh iya benar, kita perlu oposisi. Itu maksud saya dari diskusi ini. Tapi kalau oposisi dengan pengertian pemberontakan, mengacau, mengadu domba, rusuh, itu yang tidak boleh dimasukkan dalam pengertian oposisi yang sebenarnya. Yang digiring, diberi ketakutan oleh politikus-politikus atau narasi-narasi yang beredar di masyarakat bahwa kita tidak perlu oposisi. Oh, itu yang salah karena pengertiannya itu yang negatif yang tidak sebenarnya dari kata oposisi itu sendiri. Makanya tadi saya ambil contoh pengertian oposisi dari bahasa Inggris bahwa itu pertentangan, ya. Pertentangan itu mutlak dimanapun pasti ada pertentangan. Tapi jangan digiring ke hal yang salah atau negatif. Dan Ya. fungsi politikus di DPR itu tidak semua dengan satu kata saja sepakat dengan sudut pandang yang berbeda bisa sepakat, tidak. Mereka harus berdiskusi, harus berdebat untuk pengertian yang sama, untuk tujuan yang bagus.
Nah, itulah fungsi oposisi, Pak. Kalau tanpa Ya. oposisi di Indonesia, seperti yang sedang dilakukan oleh Prabowo kemarin, menggandeng semua lawan-lawan politik, ada kekhawatiran pada saat nanti membicarakan kebijakan atau mengontrol kebijakan yang dilakukan pemerintah, tanpa adanya oposisi, itu hancur, Pak. Hasilnya akan lebih mementingkan kepentingan sempit, bukan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Jadi jangan Oke, anti dengan kata oposisi. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Lis. Pak Frans. oke. Terima kasih Oke. Pak Beta Maluku. Intinya begini Pak Beta. Ya, Kita suami istri pun harus beroposisi kan biar bisa dapat betul. anak. Betul. Oke, Betul. lanjut. Iya, terima kasih Pak Frans. Lanjut. Jadi Ya, tadi Pak Gino tadi, Pak Gino Ah, tambah. Jadi ya Pak, silakan. gini ya, Indonesia ini agak unik Bung Beta ya. Uniknya apa? Zaman Soeharto ya, atas dasar yang dilegalkan dibenarkan ya, nilai-nilai budaya. Tidak pernah mengatakan sesuatu itu to the point. Misalnya harga-harga naik, dia ngomong apa? Bukan naik, harga dulu. Harga-harga disesuaikan, ya kan? Harga-harga disesuaikan. Ada misalnya di apa lawan politiknya yang diamankan, apa namanya tindakan yang terukur. Jadi ada kemunafikan di Indonesia ini tidak mengakui itu tidak berani mengatakan yang sebenarnya dengan alasan budaya. Sekarang itu stop sudah, sebenarnya itu salah. Oke, misalnya kenapa misalnya partai-partai di Indonesia ini tidak mau mengatakan oposisi? Itu kan karangan-karangannya itu. Dalih itu liberal, liberal. Loh, oke. Terus apa dong Anda fungsi Anda? Jadi itu adalah pembenar supaya apa? Supaya pembenar dia berkoalisi. Oh di Indonesia nggak ada posisi-posisi. Kayak apa namanya runtung-runtung apa itu sama itu bahasa Supriyadi tahu itu runtung apa itu sama-sama apa itu sama-sama runtung-runtung ke Rawe-rawe sana. rantas. Nah, Rawe-rawe rantas. Apa itu Pak Supriyadi? Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. nah Ya, jadi akhirnya malah melintang kan, bukan tuntas malah melintang gitu. Jadi Indonesia ini harus adalah sekarang ini adalah momentum emas, peluang emas bagi Pak Prabowo untuk mencatatkan sejarahnya itu sejarah tinta emas. Memang keras Pak, ya, keras. Besi atau pedang yang hebat itu ditempa dengan pukulan kesana kemari. Tetapi Bapak nanti akan dikenang sebagai putra bangsa yang terbaik berhasil meletakkan landasan pembangunan Indonesia emas atau rasa Adam ini tidak perlu berkoalisi. Tetapi diperlukan perubahan-perubahan. Udah, kalau saya itu, kalau nggak begitu Pak, coba kembali lagi nih ngomong, saya bukan provokasi ya, tapi provokasi positif oke lah. Kolusi, ya. Kolusi dengan koalisi itu cuma beda berapa huruf sih? A dengan U aja kan, kolusi. Kolusi itu persepakatan, persengkongkolan diam-diam antara dua pihak, diam-diam untuk melakukan sesuatu. Koalisi itu persekongkolan terbuka. Tapi sesudah terbuka kan nanti tertutup lagi tuh. Jadilah kolusi barang itu. Udahlah. Jadi kita terus terang aja, sekarang lah, now or never. Itu aja, now or never. Dengan dukungan penuh doa dari kita Pak Prabowo, maju, tidak perlu koalisi-koalisi, jalankan itu mandat rakyat yang 92 juta orang, ya, bagaimana RPJP ini didesain, RPJM didesain, ya sudah. DPR tidak mau mengesahkan, larikan ke MPR, atau perkarakan itu DPR ke Mahkamah Konstitusi. Ya, contohnya, kalau saya gitu Pak, ke pengadilan aja, betul. Jangan seperti Gus Dur, nanti udah ini bubarkan aja DPR kan kata aja. Dulu mungkin kesal beliau gara-gara begitu. Tetapi saya berharap Pak Prabowo tidak mengatakan itu. Saya percaya Pak Prabowo itu berhikmat, sudah berubah. Pak Prabowo itu sudah berubah. Ya, sudah berubah, sudah berhikmat, sabar. Dan itu kan ada kuda apa Gibran, pengendara apa penunggang kuda kayu. Nah, gitu Pak Prabowo. Kami berdoa supaya Pak Prabowo bisa berhasil mencatatkan sejarah yang luar biasa, meletakkan fondasi pembangunan Indonesia emas atau rasa Adam versi Galan Mbak. Kami mendukung 100% Pak Prabowo. Jangan sia-siakan, jangan kecewakan kami yang telah memilih Bapak. Lanjut Pak Gindo. terima kasih Pak Sandi Amer. Nah, tadi saya sempat penasaran apa betul nggak yang dibilang oleh Pak Frans Lisi tadi, seakan-akan di pemerintahan SBY, era pemerintahan SBY, dengan koalisi yang terjadi di era pemerintahan SBY tadi, tidak berjalan yang namanya program pembangunan. Saya langsung ngecek ya, APBN dalam tahun pemerintahan Prabowo di tahun-tahun akhir di 2014, ya jomplang banget. Sorry, maaf, SBY ya. Jadi di era pemerintahan SBY 2013 itu masih di angka 27,7 triliun itu pendapatan. Belanjanya itu jomplang 43,22 triliun. 43,2 triliun. Jadi itu mencapai angka 60-70% kalau saya kurang lebih ya.
Nah, tiba-tiba di akhir tahun kepemimpinannya dia, saya melihat Pak Pranslisi, apa tadi saya juga kaget lah, apa jangan-jangan nggak ada pembangunan seperti yang dibilang Pak Pranslisi itu karena hal itu ya. Tetapi faktanya enggak. Di tahun 2014, 1 tahun setelah itu, pendapatan 1.764 triliun. Nah, untuk belanjanya itu satu apa namanya 1.537. Nah, itu malah satu itu dia uh, satu periode 1 tahun itu dia ada ke ini apa namanya malah surplus ya, nggak habis malah maaf om ya, belanja yang di ini kan masih lebih rendah dari pendapatan masih surplus. Nah, saya cek lagi di pemerintahan Jokowi 2015 pendapatannya itu 1.762,3 triliun, APBN-nya ya belanjanya 1.635. Jadi gini Pak, 1.635,4 triliun. Jadi tetap surplus. Nah, jadi saya sempat berpikir apakah itu yang jadi persoalan permasalahannya. Ternyata enggak, Pak. Ya. Berarti program kerja yang dilakukan selama 10 tahun di kepemimpinan Pak SBY itu yang kita pertanyakan. Ya. Nah, kenapa di akhir-akhir kepemimpinan beliau itu cukup besar ya? Di 2014 itu saya tadi sempat berpikir apakah memang ada pengaruhnya dengan koalisi yang kita tadi sempat bahas tadi, begitu, Pak. Oke, baik. Semakin menarik ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan untuk menyampaikan opini dan pendapatnya. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian silakan. Jika ada kita akan dengarkan dan kita kasih waktu. Minta tolong itu Pak, sekalian Pak Santiamer di screen itu Pak. Itu. Ya untuk aktivitas nomor telepon. Oh ya, lanjut aja sambil ngomong, lanjut. Oke, jadi sambil kita ini tetap Bapak Ibu sekalian mohon dukungannya untuk semua pergerakan ya, yang apapun yang dilakukan oleh Galarua bagi Bapak Ibu sekalian ya, kita berharap untuk semua program-program yang direncanakan Galarua dukung. Hari Senin ada rencana kita Bapak Ibu sekalian untuk pergi ke Balaraja ya. Kalau tidak ada halangan, kita sudah konfirmasi. Nah, ini untuk hotline Galarua tetap di nomor 08 11 200 66 662. Nah, dukung semua kegiatan Galarua ya di rekening BCA 4500681000. Selanjutnya, Pak, satu lagi kode peruntukan ya untuk ini di iuran anggota dikasih kode 00, untuk pendampingan hukum dikasih kode 01, dan untuk lain-lain operasional kantor dan yang lain-lain itu dikasih 02. Contoh untuk pendampingan hukum ya dikasih 001, jadi 100 001 ya. Demikian Bapak Ibu, jadi mohon ya agar kiranya semua yang kita lakukan biar bisa berjalan dengan baik dan lancar, khususnya untuk para anggota member ya teman-teman sekalian. Yuk kita semakin solid lagi, kita akan berjuang bersama-sama terus maju untuk melakukan apa yang menjadi visi dan misinya Galarua. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ada yang mau menyampaikan pendapat, opini dan pendapatnya lagi, silakan. Kita kasih kesempatan sedikit lagi waktunya buat teman-teman sekalian. Ya, ini mungkin dari siapa ya? Boleh nggak apa-apa, silakan. Atau mungkin saya akan coba satu hal lagi. Kita akan beri apresiasi kepada teman-teman kita yang ada di live YouTube ya. Sebelum nanti diberikan closing statement oleh Pak Santiamer, kalau teman-teman sudah tidak ada lagi. Tadi memang kita di jam sebelumnya kita sudah Zoom untuk para pengurus dan kita sudah banyak bicara untuk kegiatan apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke, buat teman-teman yang ada di live YouTube, kami akan memberikan apresiasi. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini cukup baik ya, luar biasa. Ada Godong Hijau 22, semangat Galarua, FUU, Pak Santiamer terlalu jujur. Jadi tadi dikatakan Pak Ganjar suka bokep. Oke, P Sontoloyo artinya Lugu Suntur, BHS-nya SI. Hati-hati Pak Prabowo dengan manuver Bang Surya Paloh. Bagus-bagus ya pendapatnya. Bang Indo makin mantap aja nih. Anani saya mah melihat kalau masih begini, benar ramalan Prabowo sendiri, RI akan bubar pada tahun 2030. Bubar pada saat kepemimpinannya sendiri, satu putaran supaya jangan banyak koalisi dan bagi-bagi jabatan.
Syam, Waki, ingat di Alkitab bertulis dunia tidak mengenal kebenaran politik, punya prinsip, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Maaf. Organisasi itu diperlukan selama dia visi misi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Thank you, Pak Syam, Waki. Tanya, ayo dong. Ini di sini ada Cece nih, mau ngasih pendapat nggak? Kayaknya Indonesia akan bubar deh, kita nggak mau tahu digituin, rakyat kecil pasti bakal bersatu jadinya nggak mau. Puji Tuhan sih gua golput. Oke, ya. Tapi datang ke TPS coblos semua ya terima kasih ya buat teman-teman yang anak ini tadi juga sudah saya bacakan. Terima kasih untuk pendapat-pendapat yang luar biasa teman-teman yang tetap menyemangati atau mensupport ya. Shen Oki juga tadi sudah. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada nggak Bapak Ibu atau sekalian langsung aja Pak Santi Amer untuk memberikan kasih. Ya, Pak Beta. Pak Gindo mengenai kuis berhadiah yang dari awal Maret. Kuis berhadiah. Oke, itu seharusnya kemarin setiap Jumat apa setiap Sabtu ya. Bapak Ibu kuis berhadiah, kita ada support dari Beta Maluku Channel luar biasa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ini pertanyaan yang akan kita siapkan sederhana. Mungkin bagaimana Pak sistem caranya Pak? Satu pertanyaan untuk yang ada di live tetap mengikuti di live YouTube boleh. Nanti yang ada di live Zoom kita kemarin sudah memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang rutin on time di live Zoom sudah dikasih ya secara apa namanya reward lah oleh Pak Beta Maluku ya di support ya buat Bapak Ibu. Pak Frans ditunggu kirimannya Pak ya. Pak Owen yang tanganin ya Pak Owen ya. Untuk yang di Zoom ya. Kemarin sudah disiapin. Udah dikirim belum Pak sama Pak Owen? Iya. Saya udah siapin tinggal dikirim. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada beberapa teman. Nah, kemarin Pak saya sudah ambil sendiri. Bu Lisoy sudah. Pak Supriyadi, nanti ditunggu kirimannya dari Pak Owen tuh ya. Pak Supriyadi. Nah, terus Pak Agus Sutrisno. Ya, Pak. Terima kasihnya ke itu tuh, Bung Beta itu. Luar biasa, Bung Beta itu support Galarua. Terima kasih, Bung Beta. Sama-sama Pak. Jadi begini Pak Gindo, sekaligus untuk teman-teman pendengar di Beta Maluku YouTube channel, di Galarua. Terima kasih Bung Beta. Ya, sama-sama Pak Agus. Artinya begini, kita mau bikin kuis berhadiah, hadiahnya berupa kaos Galarua, cukup bagus ya, dengan kualitas yang terjamin dari hasil produksi Pak Owen ya. Nah, teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, simple jawabannya, nanti disiapkan pertanyaannya, tapi hanya untuk teman-teman yang aktif di live chat YouTube Galarua TV channel. Jadi semua teman-teman tolong klik di Galarua TV YouTube channel itu di saat kita live, mungkin ditentukan harinya sebenarnya sudah dari awal Maret ya. Mungkin harusnya. Atau hari Sabtu pada saat kita live di Galarua TV channel, silakan komen di sana. Nanti pertanyaannya diberikan, dijawab. Nah, kalau bisa waktu saat dijawabnya silakan masuk ke Zoom agar kita bisa tahu siapa. Nanti masalah tampak wajah nanti kita siapkanlah caranya yang terbaik seperti apa. Tapi begitu jawaban yang benar diberikan oleh penjawab, bisa diambil kaosnya langsung di Galarua TV atau dikirimkan yang berdomisili di luar kota Jakarta. Tapi apabila diambil ke kantor Galarua, nanti oleh Galarua, social media tim Galarua akan diganti ongkos pengambilannya gitu. Sekalian kita berkenalan datang tatap muka dengan Galarua, pengurus di kantor Galarua di Jakarta Barat. Mungkin begitu Pak Gindo. Teknisnya lebih detailnya Pak Gindo yang siapkan nanti.
Baik, terima kasih ya Bung Beta. Atau boleh langsung kita kasih soal nih Pak. Jawabannya boleh dicari tahu ya teman-teman yang ada di live chat YouTube ya. YouTube Tanggal Galar berapa? Pak Gindo di YouTube Galarua Ya, TV, bukan di Beta Maluku Pak, Channel, tapi di Galarua TV. kebetulan kita kan dia ininya Galarua TV kan dia nggak langsung Pak. Jadi dia begitu ya Pak Wen ya. Jadi dia nggak langsung untuk supaya apa? Supaya terfokus, terkonsentrasi di live chatnya satu aja Pak. Oh, Karena oke. dia nanti akan tertunda. Oh, oke. Ya udah, terserah Ya, teknisnya yang terbaik aja. ya. Oke, yang masih bergabung di live YouTube ya, di live chatnya, ini satu pertanyaan ya, mungkin biar kalau kita tunggu 5-10 menit nanti sampai selesai Pak Ketua Pak Santi Amer nanti untuk melakukan closing statement, saya akan cek tetap ya, pantau di ininya di live chat YouTube-nya ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih nih kepada Samchan nih. Samchan tadi menyampaikan tema-tema seperti ini harus diviralkan oleh Galarua, yaitu tema mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Thank you, Sancam ya. Oke, pertanyaannya, kita tidak selalu di tema ya, tapi kalau memang nanti untuk di tema yang mengikuti pertanyaan kita akan sampaikan. Nah, kalau ini pertanyaan yang sederhana, umum, tanggal berapa ulang tahun Galarua? Ayo yang di live chat cari tahu ya. Nanti bisa di chat di apa namanya? Yang pertama memberikan chatnya, nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya yang pertama menjawab di live chatnya tanggal berapa ulang tahun Galarua. Waktu itu kita sudah mengadakannya di kantor pusat dan silakan Bapak Ibu cari tahu di YouTube-nya sebelumnya ada di Galarua TV ya. Atau berbagai cara silakan boleh Bapak Ibu cari tahu. Oke, terima kasih. Sambil nanti kita nunggu ini, Pak, itu pertanyaan pertama buat yang ada di live chat ya, yang tetap setia menonton. Itu pertanyaan simple sederhana. Nanti kita akan berikan rewardnya, hadiahnya. Sambil menunggu, Pak, bisa ditunjukkan ya, kaos Pak. hadiahnya Pak Owen, bisa ditunjukkan. Oh, Pak Won, coba Pak. Saya lagi stay live. Ya, at least hadiahnya seminggu sekali. Pertanyaan berhadiah ini seminggu sekali. Dan yang bagi sudah menjawab sampai hadiah ini habis ya tidak bisa ngikut lagi ya. Dan cukup banyak kok hadiahnya. Jadi jangan khawatir, seminggu sekali. Banyak. Sampai akhir tahun tetap seminggu sekali kita berikan oleh Galarua TV. Kemudian pertanyaan tadi, kapan ulang tahun Galarua? Apa cukup tanggal atau tahun saja, Pak? Tanggal dan tahunnya, Pak. Tadi kan kita dikasih kebocoran, Pak, tahun kedua. Nah, tinggal cari tanggal dan bulannya. Oke, tanggal bulan. Ya, oke, karena tadi udah bocoran, tanggal bulannya aja karena tahunnya udah 2. Ini yang akan ulang tahun yang kedua. Ya. Udah disampaikan. Yang menjawab pertanyaan pertama di live chat ya, penjawab yang menang. Nah, kemudian saya kasih clue biar membantu. Apakah ulang tahun Galarua dengan ulang tahun kemerdekaan Amerika jatuh pada hari yang sama? Nah, itu clue-nya. Oke. Sudah dikasih clue-nya ya. Jadi mudah sekali. Silakan langsung di lomba-lomba ngechat ya di live YouTube-nya Beta Maluku Channel yang sedang live karena kita Pak, udah ada belum Pak? Silakan Pak dilihatin Pak. Pak Owen, kaosnya. Keren loh teman-teman. Sambil kita tunggu ya. Saya pakai handphone, tapi saya udah kirim ke Bang Gindo ke WA, bisa nggak ya dilihatin di situ ya? Oke, coba Pak, Bang Owen ya ke handphone. Ke handphone Bang Gindo saya udah kirimkan ke WhatsApp. Coba dicek, bisa nggak ya? Soalnya saya ini bisa nih.
Bisa nggak ya? Oke, Pak, ini kan saya, oke, bagus sekali ya. Oke, nih saya share screen ya, saya share screen. Nyalakan Bisa Bang Indo? screen. Bisa, sebentar Pak. Sebentar ya, Bapak Ibu nih biar bisa ngelihat ya, luar biasa ya. Desainnya juga cukup simple, praktis ya. Oke, ini kita coba lihat. Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan sandalnya. Nah, itu bagus ya. Tuh. Oke, satu lagi ini tampak depannya, satu lagi untuk tampak belakangnya. Sebentar. Sandalnya mahal itu. Ini, Mahal, nah, yang mahal sandalnya itu. Sandalnya Ikut juga nggak sandalnya? hadiah nggak itu sandalnya? Nah, ikut nggak sandalnya itu? ya, keren ya Bapak Ibu ya. Nih, bisa dilihat ya, disaksikan ya. Oke, jadi eh, persembahan dari Beta Maluku Channel Support ya, Galarua TV. Ini yang akan kita persembahkan kepada yang menjawab pertama di live YouTube-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Pak Santiamer, sambil kita menunggu jawabannya, closing statement Pak. Silakan Pak. Mic-nya Pak. Baik, terima kasih Pak Gindo. Sekali lagi selamat untuk Bapak Prabowo dan Gibran telah memenangi pemilihan presiden tahun 2024 masa untuk periode 2024-2029. Kami dari Galarua menyampaikan jika Bapak Prabowo dan Gibran memiliki keberanian, kebulatan tekad, dan keinginan yang kuat untuk meletakkan fondasi Indonesia Emas 2045, maka Bapak Prabowo dan Pak Gibran pasti berhasil atau sukses. Terima kasih Pak Gindo. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Pak untuk Gindo, closing statement. Ya, Pak coba lihat di Frans. chat, kayaknya sudah ada yang menjawab di chat itu. Chat Zoom. Di chat kita lihat ya, Di Zoom. di ya, live Zoom apa live chat? Live chat lang, live chat YouTube ya. Sudah ada Kalau Mita itu Pak. Bu Tina, Shalom Bu Tina. Bu, 5 hari lagi, 4 hari lagi berturut-turut langsung dikirim. Ya, gabung ya tetap ya. Oke, oke Bu. Eh, ini ada Teddy Sasmita, 4 Juli Pak Ketua. Betul. Luar biasa. Pak Teddy Sasmita nanti minta kirim nomornya di live chat ya, nanti saya WA. Silakan Pak Teddy, klik nomor WA-nya apa bagaimana ya kira-kira? Atau bisa masuk ke Zoom tadi Pak Bung gitu ya, Bung Beta ya? Boleh, Kalau nggak boleh. ini aja calling apa hotline Galarua Pak. Oh Ya, ya, kontak tolong kok di hotline. betul. Ya, hotline Galarua bisa dihubungi ya, hotline Galarua. Tadi coba Pak ditampilkan sekali lagi Pak. Nah, jadi silakan nanti Pak Teddy Sasmita ya, tadi Pak Teddy bisa pemenang pertama. Nanti
Ini langsung dikirim, Pak. Kalau Bapak di Jabodetabek datang ke kantor, tapi kalau di luar Jabodetabek ya sekalian silaturahmi, Pak, main ke kantor, Pak. Tenang. Nanti disiapin yang enak-enak di kantor sama Pak Gindo. Silakan, Pak. Ya ini hubungi apa ya 0811 200 6662. Pak Teddy Sasmita. Kita tunggu WA-nya. Nanti kita komunikasi lewat WA. Kalau Bapak ada di sekitaran Jabodetabek ya, masih terjangkau, silakan main ke kantor, Pak. Kita juga mau berbincang-bincang sekalian silaturahmi. Kalau Bapak di luar Jabodetabek, nanti tinggal kita kirim langsung hadiahnya. Tinggal ditunggu aja, Pak. Nggak COD. Begitu ya, Bung Beta ya. Langsung kita kirim ya. Ya, betul. Selamat Oke. buat Teddy Sasmita ya untuk jawaban yang benar. Pak Teddy bisa ambil ke kantor Galarua, ongkos bensin ditanggung nanti sebesar Rp50.000. Kapan saja hubungi hotline Galarua atau Pak Gindo bisa mengambilnya di kantor Galarua atau hubungi hotline untuk disampaikan alamat kaosnya hendak dikirim kemana ya. Tinggal Ya. komunikasikan dengan panitia dalam artian Pak Gindo di sini. Terima kasih Pak Teddy untuk jawaban yang benar. Selamat ya. Ya, selamat Pak Dedi, terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian. Untuk malam hari ini kita sudah mendengarkan ada banyak hal yang kita bicarakan, kita berbincangkan, tujuannya hanya satu. Bagaimana supaya Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Bersama dengan Galarua dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Galarua, semuanya itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita tercinta ini. Tetap terus dukung semua aktivitas dan kegiatan Galarua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi juga di live Zoom. Sekali lagi kita akan menutup sebelum kita beristirahat. Kita akan menutup yang di Indonesia ya khususnya ya. Kalau yang di luar negeri mungkin masih beda beda hari. Jadi aktivitasnya mungkin lagi di sana beraktivitas, kalau kita di sini istirahat. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh berkumpul bersama menyampaikan pendapat, opini. Semuanya itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ada banyak saudara-saudara kami, khususnya bangsa dan negara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Indonesia ke depannya makin maju di bawah kepemimpinan Presiden yang sudah terpilih dan akan ditetapkan dan sudah ditentukan kemenangannya. Kami berharap Tuhan, lebih daripada itu, kalau segala-galanya yang akan memenangkan jiwa khususnya bagi bangsa dan negara ini, biarlah semuanya hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam peristirahatan kami, berkati kami satu persatu semuanya kami yang hadir di Zoom ini dan teman-teman atau saudara kami yang setia di live YouTube. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom, sampai ketemu kembali hari Senin ya. Jadi minggu kita minggu depan baru ada ya fellowship. Oke, terima kasih Pak Beta, terima kasih Pak Santi Amer, Pak Lebah Madu, Good Pak night. Betina. Hai. Shalom, Cece, terima kasih. Good night, Pak Gindo, Pak Santi Amer. Good night. Yeah, And thank you. everyone, good night. Yeah, thank you, thank you. Bisa-bisa nih, kasih Good berat. night, Pak Santi Amer. Yes. Iya. Terima kasih Pak Gindo, Terima Galarua, kasih Beta. Pak Supriyadi, Pak Frans Lisi, Pak Owen, Bu Liksoy, Bu Tina Choi yang bergabung di Zoom ini ya, termasuk Pak Agus Tajudin yang sudah keluar dan Pak Agus Sutrisno. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Untuk pendengar Beta Maluku Channel, terima kasih.
Jangan lupa untuk like, subscribe, and share Galarua TV YouTube channel. Selalu kita bergandeng tangan untuk bersama Galarua memperjuangkan keadilan dan menyatakan kebenaran. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bung Beta. Ya, Bu.